Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena hari-hari hidup kita dituntun, hari-hari hidup kita diarahkan. Betul ada badai, betul ada masalah, betul ada doa-doa yang sampai saat ini belum dijawab Tuhan, tapi kita tetap mau setia. Kita tetap mau berharap, kita tetap mau merenungkan firman Tuhan karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tidak ada satu firman pun Tuhan yang gugur, yang gagal, karena semuanya akan tergenapi. Karena itu kita harus tertanam dalam firman Tuhan. Dan program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, saya rindu melalui program ini agar kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Kita hidup tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita hidup tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Kita hidup ditentukan oleh tangan Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh arahan-arahan Tuhan, dan oleh janji-janji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, itulah yang memampukan kami melalui hari demi hari. Kami bersyukur sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami tahu kepercayaan kami dalam nama Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang membela kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap ini menjadi rema buat saya secara pribadi. Karena itu saya mau bagikan buat setiap kita agar kita menyadari siapa kita. Kita menempatkan diri kita pada posisi kita sebagai hambanya, sebagai manusia, sebagai umat Tuhan. Sehingga kita tidak mengambil alih apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, karena kenapa saya angkat seperti ini? Karena ada banyak dari kita yang mengambil haknya Tuhan. Apa sih haknya Tuhan? Nah, kita belajar sama-sama ya. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Jadi, suatu kali Yusuf diberikan kesempatan untuk ketemu saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara Yusuf? Orang-orang yang telah menjualnya sebagai seorang budak. Orang-orang yang telah melemparkannya ke dalam sumur dan hampir-hampir membunuhnya. Orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup Yusuf. Dipertemukan pada saat itu, tapi keadaan sudah berbalik. Keadaan sudah berbeda. Yusuf menjadi pemimpin pada saat itu. Dan saudara-saudaranya meminta belas kasihan Yusuf. Ayat 19 ini perkataan Yusuf, saudara, ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya tahu siapa Yusuf ini, siapa orang yang berdiri di depannya ini saat ini. Ini perkataan Yusuf. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Lihat saudara, Yusuf bisa saja membalaskan dendamnya. Yusuf bisa saja melakukan apa yang ada dalam pikirannya untuk membalas yang jahat, apa yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menyadari, saya bukan Tuhan. Karena pembalasan adalah apa? Hak Tuhan. Hakku, kata Tuhan. Ini tadi saya bilang, seringkali ada anak-anak Tuhan yang mengambil haknya Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan, tapi kita ambil, kita lakukan hal itu seakan-akan kita yang paling hebat bisa melakukan segala sesuatu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yusuf menempatkan dirinya, Yusuf sadar siapa dia. Itu sebabnya ketika saudara-saudaranya ketakutan menghadapi Yusuf, Yusuf bilang, "Tenang, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Apakah aku Allah yang membalaskan segala apa yang kau perbuat? No, aku juga cuma manusia." Makanya di ayat 20 Yusuf ingatkan buat saudara-saudaranya, dan hal ini juga menjadi rema dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Memang ada orang-orang yang bisa menjatuhkan hidup saudara dan saya. Memang ada orang-orang yang bisa membuat hidup saudara dan saya hancur. Memang ada orang-orang yang mencoba mengkhianati kita, mencoba memfitnah kita. Tetapi, haleluya,
Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat, Yusuf menyadari saya bukan Tuhan yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya bukan Tuhan yang harus membalas, karena hak Tuhan adalah pembalasan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian saya menjadi berkat, bagian saya penolong orang, bagian saya mengampuni. Karena saya tahu, ini dia Yusuf bilang di ayat 20, karena aku tahu Tuhan bisa mereka-rekakan rancangan orang jahat mendatangkan kebaikan atas hidupku. Karena aku tahu Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Karena aku tahu pembalasan bukanlah hakku. Karena aku tahu Yusuf mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Yusuf menyadari siapa dirinya. Dirinya cuma manusia yang gak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan sadar siapa kita. Kita bukan Tuhan yang harus membalas apa yang orang buat dalam kehidupan kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Makanya ayat 21 Yusuf kembali bilang sama saudara-saudaranya, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Bayangkan saudara, bayangkan orang yang sudah dihianati, orang yang sudah dijual sebagai seorang budak, orang yang sudah dibuat segala sesuatu yang jahat dalam kehidupannya, tapi masih bisa berkata, aku akan menanggung makanmu, aku akan menanggung juga makan anak-anakmu. Bahkan melalui perkataan Yusuf ini mereka dihiburkan, mereka ditenangkan hatinya. Inilah panggilan kita. Inilah yang menjadi tugas panggilan anak-anak Tuhan, yakni menjadi berkat. Bukan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ketika kita menyadari siapa kita dan di mana posisi kita, maka kita akan melakukan seperti apa yang Yusuf katakan. Kita gak peduli orang buat apa sama kita. Yang kita tahu kita masih punya Tuhan yang membela hidup kita. Yang kita percaya bahwa masih ada Tuhan yang sanggup mengubahkan yang jahat untuk mendatangkan dan membaikan dalam kehidupan saya. Saya gak peduli apa yang orang buat dalam kehidupan saya. Ini yang menjadi prinsip anak-anak Tuhan. Karena itu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan. Kita gak tahu di sepanjang tahun 2022 ini akan apa yang kita alami. Kita gak pernah tahu. Tapi izinkan saya mengingatkan ini, kalau sampai nanti di pertengahan tahun atau sampai nanti di tahun kita berjalan tahun 2022 ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang kadang ngeselin, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang mengecewakan. Ingatlah peristiwa ini yang pertama. Sadar siapa kita. Kita hanya manusia yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus dan dipercayakan Tuhan untuk menjadi berkat. Berarti tugas dan panggilan kita adalah untuk membawa damai, untuk menjadi berkat. Sekalipun manusia buat apapun dalam hidup kita, tidak bisa mengubah jati diri kita yang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Itu jati diri kita. Itu sebabnya sadar siapa kita. Yang kedua, dari peristiwa ini kita selalu diingatkan, kalau nanti tahun 2022 ada hal-hal yang orang rancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita, maka yang kedua ingatlah, biarlah engkau tempatkan Tuhan pada tempat semestinya. Dialah yang membalas apa yang jahat, apa yang orang jahat lakukan kepada kita. Bagian kita lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau saudara bilang, tapi saya dikecewakan Pak, saya dihianati. Tuhan sanggup mengubah apapun yang kau pandang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu kalau kita sadar siapa posisi kita. Kita biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan selamatkan kita ketika kita masih berdosa. Terlebih ketika kita nanti sudah diselamatkan. Ketika kita sudah diselamatkan, kita diangkat jadi anak-anaknya, maka Tuhan pelihara hidup kita. Karena itu pastikan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sadar yuk sama-sama siapa kita. Kita hanyalah hamba yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi berkat. Ingatlah kita ada dan kita dipanggil. Jati diri kita adalah membawa damai. Untuk membalas yang jahat dengan yang jahat bukan urusan kita. Ada Tuhan yang akan membalasnya buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan akan peristiwa hamba-Mu Yusuf. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang mau mengampuni, hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Membuat kami mengerti bahwa Tuhanlah
yang akan membalas, bukan kami. Kami dipanggil, kami ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Doa hamba menyertai setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Haleluya. Amin.